Kita beralih ke kasus lain. Misa pada Rabu kemarin, Lisa Mariana mengamuk dan siaran langsung di akun media sosial miliknya usai Bareskrim Polri mengumumkan hasil tes DNA anaknya tidak cocok dengan Ridwan Kamil. Lisa Mariana pun berjanji akan membongkar kasus korupsi proyek pengadaan iklan di Bank Jabar yang menyeret nama Ridwan Kamil. Tanggal 22 gue dijadikan saksi. Sambil menangis, Lisa Mariana mengamuk saat siaran langsung di akun media sosial miliknya setelah polisi mengumumkan hasil tes DNA anaknya tidak cocok dengan mantan gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Lisa mengungkapkan kekecewaannya dan menduga ada rekayasa dalam proses pemeriksaan DNA. Kamu ada rekayasa apapun, tanggal 22 gue dijadikan saksi. Pemirsa, sengketa pengelolaan di apartemen Casablanca, Jakarta Timur kembali memanas. Ya, inilah suasana kericuhan di lobi apartemen Casablanca pada Selasa malam. Keributan pecah saat pemilihan panitia musyawarah warga. Pengerusakan nih. Ini bukan yang pertama kali. Pengelola mengaku sudah 3 kali melapor ke Polres Jakarta Timur atas dugaan penjarahan dan hilangnya dokumen resmi P3SRS seperti sertifikat apartemen dan izin mendirikan bangunan. Namun penyidikan hingga kini belum membuahkan hasil. Sementara pihak caretaker membantah dan menyebut pengurus lama sudah tak lagi bertanggung jawab atas dokumen tersebut. Hingga kini sengketa belum berujung damai, warga kembali menjadi saksi kericuhan yang berulang. Ini adalah akibat dari 3 laporan tadi diduga mengetahui rencana itu. Ya, harusnya jangan adalah berita-berita sudah 3 bulan yang lalu, ya 3 bulan yang lalu kamu melapor, coba sampai hari ini kami belum mendapatkan tanda-tanda perkembangannya sehingga mereka makin berani. Nah, makin berani tadi malam mereka melakukan lagi aksi barbar. Ya, kita sedang menyelenggarakan ya pemilihan panitia musyawarah untuk pemilihan ketua P3RS. Ya, pemirsa, belum usai kontroversi kenaikan gaji, anggota DPR kembali memberikan usulan yang cukup mengejutkan. Apalagi nih Togi ya. Kali ini anggota DPR RI Komisi 6 Nazim Khan meminta PT KAI menyediakan 1 gerbong khusus untuk merokok. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permintaan disampaikan Nazim Khan dalam rapat dengar pendapat dengan PT KAI di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta. Nazim meminta PT KAI untuk menyediakan gerbong khusus merokok, khususnya pada kereta jarak jauh. Alasannya, gerbong merokok dianggap bisa menjadi solusi bagi penumpang kereta jarak jauh agar tidak merasa bosan. Tapi saya berharap Bapak bisa memperbaiki. Sebaliknya begitu, dia aktivitas dia lebih oke. Nah, paling tidak Pak, ini ada masukan juga. Gerbong yang selama ini dulu ada, tapi setelah itu dihilangkan, adalah sisakan 1 gerbong untuk kafe, ya kan, untuk ngopi, paling tidak di sini tuh untuk smoking area, Pak. Nah, karena banyak kereta ini tidak ada smoking area, Pak Bobi. Nah, paling tidak dalam kereta ini adalah 1 gerbong. Saya yakin Pak, saya yakin itu pasti bermanfaat dan menguntungkan buat kereta api, iya kan? Pasti banyak itu, 1 aja untuk kafe, untuk smoking, karena 8 jam perjalanan jauh Pak. Di bis saja Pak, 12 hampir 8 jam 10 jam. Itu. Ya, sementara itu juru bicara PT KAI Ana Purba menyatakan hingga saat ini kereta api masih bebas asap rokok. Selain itu, Ana menegaskan PT KAI selalu mengutamakan pelayanan, keselamatan, dan kenyamanan para pengguna kereta api. Baik, kita tunggu keputusan resmi dari PT KAI begitu ya. Orang anggota dewan ini mungkin mengajukan sebuah ide yang
bisa dibilang agak unik ya. Agak unik ya. Agak unik begitu. ya. Kereta api, gerbong kereta api khusus merokok begitu. Katanya nggak kuat karena 8 jam takut bosan. Mungkin bisa selain merokok mungkin bisa main game kali ya Pak, atau nonton gitu. Atau nonton film yang bener. udah download, atau mungkin tidur istirahat, kan Bapak capek nanti ya nggak sih, bisa istirahat aja dulu Pak. Lumayan 8 jam di kereta tidur. Kalaupun juga merasa 8 jam ini lama, kan ada transportasi umum lainnya kayak pesawat. Yang lebih cepat kayak ya, Tony, Lebih ya? cepat. Jadi nyampe mungkin dalam waktu 3 jam. Kan juga gajinya juga besar, tunjangannya juga besar. Jadi jalan keluarnya mungkin kalau memang lama di kereta bisa saja naik pesawat. Ya? Benar. Iya. Kita ke informasi selanjutnya, Togi, dan pemirsa juga ini Menteri Hukum RI Supratman Andi Adgas akan audit Lembaga Manajemen Kolektif dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional terkait pembayaran royalti. Ya, beberapa waktu lalu musisi Ari Lasso juga memposting petisi audit WANI di media sosialnya karena kecewa terhadap LMK tersebut. Polemik royalti musik di tanah air masih memanas. Terkait hal tersebut, Menteri Hukum RI Supratman Andi Aktas akhirnya mengambil langkah tegas. Dia meminta agar ada audit terhadap Lembaga Manajemen Kolektif LMK dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional LMKN. Hal ini ditujukan agar adanya transparansi dari pembayaran royalti. Tak hanya itu, Menkum juga menegaskan pemerintah tengah cari solusi bersama yang melibatkan stakeholders terkait. Dan yang pasti tidak boleh membebani UMKM. Sebelumnya, musisi Ari Lasso sempat alami kekecewaan terhadap LMK WAMI hingga mengumumkan inisiatifnya membuat petisi untuk mengaudit wahana musik Indonesia. Hal ini disampaikan Lasso dalam unggahan di Instagramnya, di mana dia ajak para rekan musisi dan masyarakat yang peduli untuk ikut mendukung langkahnya. Ari Lasso menegaskan gerakan ini bukanlah bentuk permusuhan personal, melainkan upaya mencari kebenaran dan transparansi dalam pengelolaan royalti musik di Indonesia, khususnya yang dilakukan oleh WAMI. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, kembali bersama kami di iNews Today. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer dalam operasi tangkap tangan KPK pada Rabu malam. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengungkap ada 14 orang yang ditangkap KPK dalam operasi tangkap tangan tersebut. KPK juga mengamankan 22 kendaraan yang terdiri dari 15 mobil dan 7 motor. Operasi senyap KPK ini terkait kasus dugaan pemerasan ke sejumlah perusahaan, pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Ini 21 kendaraan, sampai saat ini 21 kendaraan yang sudah diamankan, 15 kendaraan roda 4 dan 6 kendaraan roda 2. Ya, nanti kami update terkait siapa-siapa saja pihak yang diamankan, termasuk kronologi dan juga konstruksi perkaranya. Diamankan dari berapa orang dan juga dari mana kemarin? Ya, nanti kita jelaskan lebih detailnya ya, diamankan dari pihak siapa saja begitu, karena dalam rangkaian kegiatan tangkap tangan kali ini sebagian teman-teman juga masih di lapangan. Oke ya, makasih ya. Ya, Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan terhadap Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer. Dari OTT tersebut, KPK menyita 15 mobil, 7 motor, dan uang tunai. Inilah 7 motor yang disita Komisi Pemberantasan Korupsi dari operasi tangkap tangan terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer. Motor gede ini mayoritas merupakan pabrikan Italia, mulai dari Ducati dengan berbagai tipe hingga Vespa. Adapun harga motor yang disita KPK ini berkisar antara ratusan juta rupiah dan yang tertinggi Ducati Multistrada yang mencapai 1,3 miliar rupiah. KPK juga menyita 15 mobil dalam OTT terhadap Immanuel Ebenezer. Mobil sitaan ini terdiri dari berbagai merek dari pabrikan Eropa hingga Jepang. Ada juga yang menarik perhatian, yakni mobil Nissan GT-R Skyline dengan harga kisaran 3-6 miliar rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan.
Ya, sementara itu Istana merespon operasi tangkap tangan KPK yang menyasar Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer. Presiden tak segan mengganti Ebenezer jika terbukti bersalah. Yang berkali-kali diingatkan oleh Bapak Presiden kepada kita semua bahwa kita perlu untuk terus berhati-hati. Semangat kita adalah semangat untuk tidak menyalahgunakan amanah yang diberikan kepada kita semua, dan oleh karena itulah kami menyatakan keprihatinan yang Ya, pemirsa, usai operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK terhadap Wamenakar Immanuel Ebenezer, beredar video viral yang diduga Noel mengajak pihak-pihak tertentu membuat fakta integritas yang memberi hukuman mati kepada pelaku korupsi. Nggak sama-sama kita bikin fakta integritas, kalau nipu rakyat hukum mati, kalau korup hukum mati, berani nggak? Dan saya akan mengajak siapapun nanti kandidat bikin fakta integritas. Kalau korup, siap dihukum mati.